Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang certainty factor. Yang pertama, apa itu certainty factor? Menurut David McAllister, certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Jadi, certainty factor merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari jawaban yang tidak pasti dan menghasilkan jawaban yang tidak pasti pula. Ketidakpastian ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti dan jawaban pengguna yang tidak pasti. Faktor kepastian atau certainty factor diperkenalkan oleh Shortleaf Buchanan dalam pembuatan MYCI. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Berikutnya step by step dari certainty factor. Yang pertama itu adalah menentukan nilai CF untuk masing-masing gejala. Kedua, menghitung nilai CF-nya dengan rumus rule dengan evidence E tunggal dan hipotesis tunggal. Dan yang terakhir, mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing kaidah. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu rumus certainty factor. Di bawah ini terdapat dua rumus dalam certainty factor. Yang pertama, rule dengan evidence E tunggal dan hipotesis H tunggal. Yang kedua yaitu kombinasi rule dengan evidence E berbeda dengan hipotesis yang sama. Keterangannya yaitu, yang pertama, certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Besarnya CV berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nilai min 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. CV atau E yaitu nilai yang ditentukan oleh pengguna saat berkonsultasi dengan sistem pakar. Selanjutnya CV atau rule yaitu nilai yang ditentukan oleh pakar. Kasus yang diambil pada contoh kali ini yaitu menentukan penyakit dalam dengan menggunakan metode certainty factor. Langkah pertama yaitu menentukan nilai CF-nya untuk masing-masing gejala. Penyakit yang ingin diteliti ini ialah penyakit tifus. Adapun nilai-nilainya yaitu if G1 gejala anoreksia, nilai rule-nya itu 0,4. Oh iya, nilai-nilai certainty factor ini hanya beracu dari 1 sampai min 1. Lanjut, kemudian nilai untuk demamnya kita kasih nilai rule-nya 1. Denyut nadi melambat nilai rule-nya 0,8. Diare 0,4. Lidah putih dan kotor 1. Meleis 0,4. Mual 0,4. Kemudian perut sakit 1. Dan jika semua gejala itu ada, maka kemudian dan P1 ditetapkan bahwa si penderita mengalami penyakit tifus. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai bobot usernya untuk menjawab yang tadi. Adapun nilai-nilainya itu, jika memungkinkan mengalami gejala anoreksia, kita memberi nilai certainty factor E-nya itu 0,4. Kemungkinan besar mengalami demam, nilainya 0,6. Denyut nadi melambat 0,6. Tidak mengalami diare itu 0. Lidah putih dan kotor itu 0,8. Mungkin mengalami gejala meleis itu 0,4.
mungkin juga mengalami mual 0,4, kemudian perut sakit 0,8. Kemudian langkah yang kedua itu kita menghitung nilai CF-nya dengan rumus evidence E tunggal dan hipotesis H tunggal. Ini rumusnya adalah CF HE sama dengan CFE dikali CF rule, sebagaimana yang telah dijelaskan teman saya pada slide sebelumnya. Yang pertama kita menghitung dulu CFHE satunya. Jadi kita mengambil nilai CFE 1 dikali dengan CF rule 1. CFE 1 ini bernilai 4, CF rule 1-nya 0,4 juga. Nilainya itu diambil dari slide sebelumnya. Ini CFE-nya itu 0,4, CFE-nya 0,4, CF rule-nya juga 0,4. Ini yang pertama. Kemudian dikalikan 0,4 dikali 0,4, maka hasilnya 0,16. Kemudian yang kedua, CFHE2. Rumusnya CFE2 dikali CF rule 2. CFE2 itu nilainya 0,6. Iya, 0,6. Kemudian CF rule-nya itu 1. 0,6 dikali 1 hasilnya 0,6. Begitu seterusnya. Kemudian jika selesai pada tahap ini, kita melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengkombinasikan nilai CF-nya dari masing-masing. Adapun rumusnya yaitu pada langkah ini mempunyai dua rumus, yaitu yang pertama rumus yang ini dan yang ini. Sebelum kita mengerjakan ini, kita mengerjakan rumus pertama dulu. CF combine CF HE 1 dan 2, yaitu dengan menjumlahkan CF HE 1 ditambah CF HE 2 dikali dengan 1 dikurang CF HE 1. CF HE 1 nilainya 0,16. CF HE 1 itu diambil dari ini, hasil CF HE 1 0,16. Kemudian CF HE 2 0,6. Nih 0,6. Kemudian 1 dikurang CF HE 1. 1 dikurang CF HE 1 tadi 0,16. Ini hasilnya 0,16 ditambah 0,6 dikali 1 kurang 0,16 itu ini. Kemudian hasil akhirnya yaitu mendapatkan 0,66 ohl. Maka dengan mendapatkan hasil ini, kita bisa melanjutkan pada rumus kedua. Ini CF combine CF HE ohl 3 menjumlahkan antara CF HE ohl ditambah CF HE 3 dikali 1 dikurang CF HE ohl. CF HE ohl ini nilainya diambil dari ini yang sebelumnya. Kemudian CF HE 3 ini CF HE 3 0,48. Kemudian ini 1 kurang HE ohl-nya ini ya. Dan hasil akhirnya itu 0,82 ohl 2. Jadi untuk melanjutkan ohl 3-nya, mencari ohl 3-nya, kita menggunakan nilai dari ohl 2. Rumusnya dari ohl 2. Jadi kita tidak bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya jika yang sebelumnya itu bermasalah. Jadi kalau di rumus sebelumnya itu bermasalah, maka ke bawah itu juga akan bermasalah. Ini ya, CF ohl 3-nya itu rumusnya CF combine CF HE ohl 24. Rumusnya CF HE ohl 2, dari sini nilainya tentunya
ditambah CFHE4 dikali CFHE2. H2-nya ini 0,82 nilainya. H4 dari sini sebelumnya 0. Kemudian ini OL2-nya 1 dikurang OL2 0,82 dan hasilnya 0,82. Hingga pada tahap terakhir itu OL7, di mana OL7-nya itu nilai akhir ini CFOL7-nya dikali dengan 100%, maka didapatlah 0,99 dikali 100%, hasilnya 99%. Maka dari perhitungan dari 3 langkah yang tadi itu, maka disimpulkan bahwa si penderita itu memiliki tingkat keyakinan certain faktor 0,99 dan presentasenya sebesar 99% untuk penyakit tifus. Kelebihan dari certainty factor, yaitu yang pertama, di mana metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contoh. Yang kedua, perhitungan. Dengan menggunakan metode ini, dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan dari certainty factor. Yang pertama itu, di mana ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factor di atas memiliki sedikit kebenaran. Yang kedua yaitu, di mana metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian, hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.